Dalam salah satu hadis riwayat Al-Bukhari dikisahkan, Nabi Muhammad keluarnya air dari jari jemari Rasulullah menjadi salah satu mukjizat yang dimilikinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah disodorkan sebuah wadah air oleh salah satu sahabatnya. Beliau kemudian mencelupkan tangannya ke dalam wadah air tersebut. Maka atas izin Yang Maha Kuasa, air memancar dari sela-sela jemari tangan baginda Rasul. Dan yang lebih luar biasanya lagi, air itu cukup untuk digunakan oleh para sahabat yang berjumlah 300 orang untuk berwudu. Tak hanya sekali, mukjizat ini pun juga pernah disaksikan oleh cucu Rasulullah SAW. Subhanallah, jadi saat itu cucu baginda Rasulullah SAW, mereka ini sedang dalam keadaan kehausan, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala munculkan mukjizat dari sela-sela tangannya baginda Rasulullah SAW, di mana cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Hasan wal Husain, mereka meminum susu dari celah-celah jari jemari Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya kan kita tidak bisa melihat dia secara langsung ya. Tapi dari apa yang saya dengar, apa yang saya baca, beliau ini adalah sosok yang luar biasa. Bisa dibilang dia adalah yang menyelamatkan umat supaya bisa selamat hingga hari akhir nanti. Ya itu kan sejarah yang sudah terjadi ya gitu, walaupun kita nggak ada pada masa itu gitu, kita alhamdulillah masih kedapatan bisa mendengar ceritanya. Ya Rasul kita, panutan kita gitu, orang yang memang menjadi imam kita, menjadi imam seluruh umat muslim yang ada di dunia gitu. Bahkan ya kalau ditanya perilaku, akhlak, kita jauh banget sama beliau gitu. Iya, jadi kayaknya belum ada seujung-ujung kukunya kali belum ya. ada. Dalam sebuah kisah lainnya, suatu malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada baginda Rasul SAW. Kala itu kaum musyrik di kota Mekah meminta beliau untuk membelah bulan sebagai bukti kebenarannya sebagai Rasul. Di malam bulan purnama itu, Nabi SAW memohon kepada Allah agar mengabulkan permintaan mereka. Dan secara tiba-tiba, bulan pun terbelah, membuat para kaum Quraisy tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Secara ilmiah, dalam hasil studi para peneliti antariksa menjelaskan, memang benar bahwa bulan menyusut sebanyak 182 meter. We know the moon is shrinking by looking at the lobate scarps in detail. They actually reflect the crustal materials of the moon being pushed together, breaking, and being thrust over one another. So that indicates that something has been causing the moon to actually contract or shrink. Nah, ini momennya pas sama bulan Rajab, karena kejadian itu terjadi setelah Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah. Nabi bertanya pada saat itu, "In fa'altu tu'minun?" Apakah jika aku lakukan ini, kalian akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka katakan, "Na'am." Iya. Lalu Rasulullah sa'altu arabbah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bulan terbelah menjadi dua. Kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul juga dibuktikan dengan keajaiban alam, termasuk di dalamnya sebuah batu yang memberi salam kepada sang nabi. Alam pun seolah menjadi saksi bahwa Nabi Allah yang sangat mulia akhlaknya.
Semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah sebelum diangkat menjadi nabi, terdapat batu yang memberikan salam kepada beliau. Beliau masih mengetahui batu tersebut, namun beliau maupun para sahabat tidak pernah memungutnya atau membawanya pulang. Dengar nama itu ya merinding aku. Nabi Muhammad udah jelas adalah merupakan sosok yang harus menjadi panutan, harus menjadi jalan hidup, perilaku beliau, nasihat beliau, perintah beliau itu sudah menjadi keharusan kita sebagai muslim untuk mengikuti jalannya dan berita-beritanya supaya kita punya jalan untuk menuju ke surga gitu kan. Riwayat lain, keajaiban alam mukjizat Nabi Muhammad SAW hadir dari sahabat Umar bin Khattab. Ia meriwayatkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sedih saat orang-orang musyrikin menyakitinya, lalu beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperlihatkan sebuah mukjizat yang setelah itu dapat membuat beliau tidak memperdulikan orang yang mendustakannya. Beliau lalu memanggil sebuah pohon dari tempat yang paling tinggi di Madinah. Pohon itu pun membelah bumi dan berjalan hingga kepadanya. Kemudian beliau memerintahkannya kembali ke tempatnya semula. Dan pohon tersebut melakukan seperti perintahnya. Ketika seorang Arab Badui berjumpa dengan baginda Rasulullah, kemudian dia menantang baginda Rasul, dia mengatakan, "Ya Muhammad, kalau engkau betul-betul seorang Rasul, aku minta pohon yang ada di sana coba suruh datang ke sini." Dan subhanallah, Rasul katakan kepada pohon tersebut, "Rasul, Nabi memanggil kamu." Pohon tersebut berjalan menemui baginda Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Selesai mengucapkan salam, pohon tersebut kembali lagi ke tempatnya seperti semula, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Dalam sebuah kisah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat melakukan perjalanan dari kota Mekah ke Madinah dan melintas di depan kemah seorang wanita dermawan. Namun, pada saat itu sang wanita tidak memiliki persediaan makanan dan minuman sedikit pun. Hanya ada seekor domba betina kurus yang sudah tidak menghasilkan susu lagi. Rasulullah SAW kemudian mengusap kelenjar susu domba betina itu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh ajaib. Domba itu pun membuka lebar-lebar dua kakinya dan mengalirkan susu yang berlimpah. Berarti kan dari situ Allah ngasih kekuatan ke umatnya yang emang Allah percayai doang gitu. Hanya orang-orang tertentu atau umat-umat tertentu yang bisa seperti itu gitu. Jadi dia imannya tinggi banget gitu berarti sama Allah. Sebelum penaklukan benteng Khaybar, Rasulullah SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan. Namun kala itu Ali tidak tampak di antara para sahabat lantaran tengah menderita sakit mata. Baginda Nabi pun memanggil Ali, kemudian meniup dan mengelus mata Ali yang meradang. Atas izin Allah, seketika mata Ali yang sakit itu menjadi sembuh total, bahkan seolah-olah tidak pernah mengalami sakit mata. Selain kisah Ali bin Abi Thalib, baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah menunjukkan mukjizatnya dengan menyembuhkan kaki salah seorang sahabat, yakni Abdullah bin Atik. Suatu ketika Abdullah terjatuh dari tangga dan terjerembab ke tanah sehingga betisnya patah. Ia pun menceritakan hal ini kepada sang Rasul. Baginda SAW pun bersabda agar Abdullah meluruskan kakinya sehingga beliau dapat mengelusnya.
Dan atas kuasa Allah, kaki Abdullah yang patah pun pulih seperti sedia kala. Aku percaya sih sama yang namanya keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menurut dia terjadi, ya maka terjadilah. Jadi ya hal-hal seperti itu yang namanya udah takdir dari Allah, ya pasti bakal terjadi sih. Jadi aku percaya sih gitu. Saya cuma bilang gini, apa yang terjadi adalah kehendak Allah. Apa yang terjadi adalah merupakan takdir dari Allah. Perbaiki diri, lebih mawas diri, lebih istiqomah, lebih banyak sadar akan kekurangan diri. Jadi lebih ke dalam kalau menurut aku. Suatu ketika, seorang sahabat bernama Abu Talhah dan istrinya mengundang Nabi Muhammad untuk makan di rumahnya. Singkat cerita, Abu Talhah hanya memiliki makanan yang sedikit. Namun ternyata baginda Rasul turut serta mengajak para sahabat lainnya untuk makan bersama. Sebelum acara makan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas makanan yang dihidangkan. Akhirnya, semua sahabat dipersilakan makan secara bergantian. Luar biasanya, hidangan yang sedikit itu pun dapat mengenyangkan hingga 80 perut orang, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talhah dan istrinya. Subhanallah, berkahnya baginda Rasulullah SAW. Orang yang masuk, setiap yang masuk semuanya kebagian makanan. Sampai ratusan orang masuk, saat itu keluar, mereka semua tidak keluar kecuali dalam keadaan kenyang. Jadi ini termasuk bukan keajaiban, bahasanya mukjizat dari Allah. Buat Allah kalau sudah berbicara yang namanya mukjizat, ini untuk mengalahi yang namanya kemampuan akal, tidak ada yang bisa melawannya.